saya Sherlina dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjawab tugas 1 yang diberikan. Baik, untuk soal yang pertama ini saya akan jelaskan 3 macam tram dan contohnya. 1. Tram definisi adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan atau mendefinisikan suatu konsep atau objek secara spesifik. Contohnya, fotosintesis, di mana tumbuhan hijau menggunakan cahaya matahari untuk mengubah air dari karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Yang kedua, tram operasional adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan prosedur atau langkah-langkah yang harus diambil untuk mengukur atau melakukan sesuatu. Contohnya, kepuasan pelanggan diukur melalui skor rata-rata yang diberikan responden pada kuesioner dengan skala Likert 1-5 yang mencakup aspek pelayanan, kualitas produk, dan kecepatan respon. Nah, yang ketiga, tram konseptual adalah istilah yang merujuk pada ide atau konsep yang lebih abstrak dan seringkali tidak dapat diukur secara langsung. Contohnya, motivasi adalah dorongan internal yang mempengaruhi seseorang untuk bertindak dan mencapai tujuan tertentu. Baik, untuk soal yang kedua ini saya akan jelaskan tentang bentuk sesat pikir, logical fallacy, dan contohnya. Bentuk sesat pikir atau logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang dapat mengakibatkan argumen menjadi tidak valid atau tidak dapat diterima dengan baik. Yang pertama, ad hominem, argumen ini menyerang karakter atau sifat pribadi seseorang. Daripada membahas argumen yang diajukan, ini adalah cara untuk mengalihkan perhatian dari isu yang sebenarnya. Contohnya, kita tidak perlu mendengarkan pendapat Gebri tentang lingkungan dia, bahkan dia pun tidak lulus kuliah. Yang kedua, strawman adalah argumen ini seseorang menciptakan versi yang lemah atau salah dari argumen lawan, kemudian menyerang versi tersebut alih-alih argumen yang sebenarnya. Contohnya, orang yang mendukung pengurangan anggaran militer ingin negara kita tidak memiliki pertahanan sama sekali. Yang ketiga, false dilema. Argumen ini menyajikan dua pilihan sebagai satu-satunya kemungkinan, padahal ada lebih banyak pilihan yang tersedia. Contoh, kamu harus memilih antara mendukung kebijakan ini atau membiarkan negara kita hancur. Jadi bagaimana cara terhindar dari sesat pikir logical fallacy? Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan. Kita harus pahami dan kenali logical fallacy. Analis argumen secara kritis. Selalu tanyakan pada diri sendiri, apakah argumen yang diajukan didukung oleh bukti yang kuat dan relevan? Periksa apakah argumen tersebut mengalihkan perhatian dari isu utama. Gunakan data dan bukti valid. Pastikan argumen Anda tidak didasarkan pada data dan bukti yang valid. Hindari membuat klaim tanpa dukungan yang kuat. Oke, sekian saja video dari saya. Terima kasih.